Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igus Agung Ngurah Wignana dengan NIM 009 dari kelas A1 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan studi perancangan arsitektur dengan fungsi bangunan saya, pabrik dan bar wine salak. Pertama dari ringkasan proyek yang diusulkan, identifikasi kawasan, yang dimana saya mengambil di Desa Sibetan yang merupakan salah satu dari desa yang terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Sibetan pada tahun 2003 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai kawasan agrowisata yang khusus pada kawasan agrowisata Salak. Desa Sibetan yang terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dikenal sebagai sentra penghasil salak, khususnya varietas salak gula pasir. Terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki iklim sejuk dan tanah subur yang mendukung pertumbuhan salak. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang bergantung pada hasil salak. Dan yang kedua ada isu. Yang pertama ada banyak hasil panen buah salak yang membusuk. Kedua, harga buah salak anjlok. Ketiga, petani kurang menguasai pengolahan buah salak pasca panen. Kemudian ada potensi di mana Desa Sibetan di Kecamatan Bawandam, Kabupaten Karangasem memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian dan pariwisata, khususnya salak. Memiliki potensi besar dalam mengembangkan salak, terutama varietas salak gula pasir yang khas. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil salak terbaik di Bali. Kemudian permasalahan yang pertama, permasalahan di sektor pertanian pada Desa Sibatan adalah banyak hasil panen buah salak yang membusuk saat panen raya yang membuat petani salak harus menjual salak dengan harga di bawah pasaran. Yang kedua, keterampilan petani salak untuk mengolah buah salak pasca panen masih kurang yang dimana petani belum banyak mengembangkan produk olahan berbasis salak seperti wine, sirup, atau makanan lainnya, sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada fasilitas yang diusulkan. Eh, Fasilitas pabrik, bar, serta pusat edukasi yang dimana fasilitas pabrik pertama ada area penerimaan dan sortir bahan baku, kedua ruang fermentasi, ketiga ruang destilasi, empat ruang penyimpanan dan pematangan, yang kelima ruang pengemasan, keenam laboratorium kualitas, ketujuh ruang penyimpanan produk jadi, kedelapan fasilitas pengolahan limbah, 9 ruang kantor dan manajemen, serta 10 ada toilet. Eh, untuk di bar, fasilitasnya pertama ada bar counter, tempat penyimpanan wine, eh, selanjutnya ada seating area, ada dapur kecil, ada area penyajian makanan, ada area outdoor atau teras, serta toilet. Untuk fasilitas pusat edukasi, pertama, tempat mentor memberikan teori, kedua, ruang presentasi dan seminar, ketiga, kebun edukasi salak, keempat, ruang testing, kelima, perpustakaan atau ruang informasi, kelima, toilet. Selanjutnya, persyaratan lokasi dan kriteria site. Untuk persyaratan lokasi, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pembangunan suatu pabrik antara lain. Pertama, lokasi pabrik dan bar harus terletak di lingkungan yang mendukung suasana santai dan nyaman, sesuai dengan konsep bar wine, seperti area dengan atmosfer yang sesuai untuk menikmati wine. Yang kedua, lokasi pabrik dan bar harus dekat dengan sumber bahan baku untuk mengurangi biaya logistik. Yang ketiga, jarak yang cukup dari area permukiman untuk mengurangi gangguan suara
dan memastikan kenyamanan pelanggan serta warga sekitar. Keempat, lokasi pabrik dan bar harus mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal dan perusahaan wajib mematuhi regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku, termasuk upah minimum dan kondisi kerja. Yang kelima, lokasi pabrik dan bar harus memiliki akses yang baik ke jaringan transportasi untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan dan bahan baku. Keenam, pastikan lokasi memiliki akses yang memadai terhadap pasokan listrik dan air bersih. Untuk kriteria site-nya, yang pertama memiliki lahan cukup luas untuk menampung semua fasilitas yang dibutuhkan, seperti ruang pengolahan, ruang produksi, serta ruang penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, site memiliki akses jalan untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung, petani, dan pengelola. Yang ketiga, area site memiliki luas lahan minimal 2.500 meter persegi sesuai dengan TOR. Yang keempat, ketentuan site menyesuaikan dengan Perda Kabupaten Karangasem. Yang kelima, adanya ruang terbuka hijau untuk kegiatan luar ruangan. Keenam, kontur tanah datar atau dengan kemiringan tidak lebih dari 15 derajat. Yang ketujuh, harus ada infrastruktur dasar seperti jalan akses, saluran air, dan jaringan listrik. Selanjutnya, dokumen 2 di bab 2, yaitu mengenai pendekatan, konsep dasar, dan tema rancangan. Dalam arsitektur terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan budaya, kedua, pendekatan ekonomi, ketiga, pendekatan lingkungan, dan keempat, pendekatan teknologi. Untuk mendukung perumusan konsep dan tema, dari keempat pendekatan arsitektur yang paling mendekati, yaitu pendekatan ekonomi, lingkungan, dan pendekatan teknologi. Karena pendekatan ekonomi, lingkungan, dan teknologi untuk pabrik dan bar wine Salak dapat dirumuskan sebagai upaya terpadu yang mendukung keberlanjutan operasional, kesejahteraan petani, serta kelestarian alam di sekitarnya. Dari ketiga pendekatan yang saya ambil, ada dasar pertimbangannya. Untuk pendekatan ekonomi, bagi pabrik dan bar, masalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi komunitas lokal melalui efisiensi sumber daya. Pengolahan salak menjadi wine meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang ekspor. Pabrik dapat menekan biaya produksi dan menurunkan pengeluaran operasional dalam jangka panjang. Pengembangan wisata kuliner di bar wine juga memberikan pendapatan tambahan melalui sektor pariwisata. Selain itu, pemberdayaan petani lokal sebagai pemasok utama salak memastikan harga yang lebih stabil dan mendukung ekonomi desa. Skala produksi yang lebih besar memungkinkan penghematan biaya melalui skala ekonomi dan peluang ekspor menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar. Pendekatan ini mendorong terciptanya model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan memperkuat hubungan ekonomi antara pabrik dan petani salak setempat. Yang kedua, pertimbangan pendekatan teknologi bagi pabrik dan bar wine salak berfokus pada penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas produksi dan menekan biaya operasional. Teknologi fermentasi yang dikontrol secara presisi digunakan untuk mengoptimalkan proses pembuatan wine salak, memastikan hasil akhir yang konsisten dan berkualitas tinggi. Sistem otomasi dalam proses produksi seperti pengemasan dan penyimpanan membantu mempercepat dan mempermudah operasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Teknologi, eh, teknologi menyimpan modern juga diterapkan untuk menjaga kualitas wine selama pematangan. Selain itu, teknologi distribusi digital dapat mendukung pemasaran produk wine salak melalui platform online, membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
Pendekatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pabrik dan bar wine salak. Untuk dasar pertimbangan yang ketiga, pendekatan lingkungan bagi pabrik dan bar wine salak menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap tahap produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga manajemen limbah. Pabrik perlu memanfaatkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti menggunakan buah salak lokal yang tumbuh dengan metode ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung ekosistem setempat. Pengolahan limbah produksi, terutama sisa buah dan limbah cair, harus dilakukan dengan sistem yang baik, seperti kompos untuk limbah padat atau pengolahan air limbah yang sesuai standar, guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan lingkungan ini memastikan bahwa operasional pabrik dan bar wine salak dapat berjalan secara efisien tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya ada perumusan dan penjabaran konsep dasar yang dimana saya ambil dari definisi serta kegiatan utama, yang dimana kegiatan area produksi terintegrasi dengan bar untuk memudahkan alur produksi, serta interaksi langsung antara proses pembuatan wine dan pengalaman pengunjung. Contoh yang pertama ada keterbukaan, implementasinya penggunaan dinding kaca, teras terbuka, dan area outdoor yang nyaman. Kemudian ruang terbuka dan tersambung. Implementasinya menghubungkan area produksi dengan bar, memberikan pengalaman visual yang menarik bagi pengunjung. Yang ketiga, penggunaan material lokal. Implementasinya memanfaatkan material bangunan lokal yang lebih murah dan mudah didapatkan seperti kayu dan batu serta beton untuk mengurangi biaya transportasi dan mendukung ekonomi lokal. Yang keempat, ada ruang edukasi dan partisipasi. Implementasinya menciptakan ruang untuk pelatihan dan edukasi yang dapat digunakan oleh petani dan masyarakat setempat sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengolahan salak dan pembuatan wine. Yang keenam ada interaksi yang kelima ada interaksi dengan lingkungan. Implementasinya menciptakan teras atau area santai di luar bar yang menghadap ke kebun salak, memberikan tempat bagi pengunjung untuk menikmati produk sambil menikmati pemandangan alam. Kemudian dasar pertimbangannya, open space saya bagi menjadi tiga ya. Pertama ada pertimbangan dari ruang sosial dan interaksi. Yang kedua, pencahayaan alami. Yang ketiga, transparansi proses edukasi. Pertama, open space itu eh, adalah konsep open space untuk pabrik dan bar wine salak bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka yang menggabungkan fungsi produksi, hiburan, dan interaksi sosial secara harmonis. Di pabrik, open space dapat diterapkan untuk memperlancar alur produksi. Dan dasar pertimbangannya, yang pertama ruang sosial dan interaksi. Bar wine salak dapat memanfaatkan area terbuka untuk menciptakan ruang sosial yang nyaman bagi pengunjung dengan ruang luar untuk bersantai menikmati produk atau mengikuti tur edukasi tentang proses pembuatan wine. Yang kedua, pencahayaan alami memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang ketiga ada transparansi proses produksi, memfasilitasi visibilitas proses produksi bagi pengunjung, memungkinkan mereka untuk melihat langsung bagaimana wine salak diproduksi, meningkatkan nilai edukasi dan pengalaman. Selanjutnya ada perumusan dan penjabaran tema rancangan. Yang saya ambil atau simpulkan dari definisi, konsep pendekatan dan konsep dasar. Sehingga saya mendapatkan tema industrial tropis, yang dimana tema industrial tropis untuk pabrik dan bar wine salak menggabungkan elemen desain industrial yang fungsional dengan karakter iklim tropis, menciptakan ruang efisien, nyaman, dan berkelanjutan.
serta implementasi dari eh, desain ini atau dari tema ini, yaitu menggunakan material lokal seperti kayu, batu, dan beton, dipadukan dengan elemen besar dari kaca untuk memastikan pencahayaan alami yang maksimal dan sirkulasi udara yang baik. Atap yang tinggi dan ventilasi silang akan membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Sementara penggunaan area terbuka dan taman hijau mendukung interaksi sosial dan keterhubungan dengan alam. Dengan mengedepankan keberlanjutan dan kepraktisan, arsitektur industrial tropis memberikan suasana yang menarik dan mendukung proses produksi wine salak, serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung di bar. Untuk dasar pertimbangannya, tema industrial tropis saya ambil menjadi tiga, yaitu perwujudan fungsi, eh, per- penyesuaian iklim, serta keselarasan dengan lingkungan. Pertama, apa itu tema industrial tropis? Tema industrial tropis menciptakan bangunan yang estetis, kuat, serta ramah lingkungan, dengan fokus pada keberlanjutan, efisiensi energi, dan kenyamanan bagi pengguna. Desainnya cocok untuk pabrik atau ruang komersial di kawasan beriklim tropis, seperti pabrik dan bar wine salak, yang memerlukan ruang fleksibel, tahan lama, dan nyaman untuk operasional sehari-hari. Untuk dasar pertimbangannya, yang pertama, perwujudan fungsi. Fungsionalitas dalam tema industrial tropis untuk pabrik dan bar wine salak mengacu pada bagaimana desain tersebut mendukung kebutuhan operasional dan efisiensi ruang secara maksimal. Fungsionalitas dalam tema industrial tropis memberikan efisiensi operasional, kenyamanan bagi pekerja dan pengunjung, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produksi wine salak dan pengalaman agrowisata. Yang kedua, penyesuaian iklim. Tema industrial tropis menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis di Desa Sibetan, Karangasem yang memiliki suhu tinggi dan kelembapan yang signifikan. Desain ini biasanya menggabungkan ruang terbuka, ventilasi alami, dan penggunaan bahan-bahan lokal yang dapat menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Yang ketiga, keselarasan dengan lingkungan. Kombinasi arsitektur industrial dan tropis memungkinkan harmoni dengan alam sekitar. Struktur industrial yang kuat dan kokoh, tetapi dengan elemen tropis seperti tanaman rambat, ruang hijau, serta material ramah lingkungan. Menciptakan desain yang ramah lingkungan dan dapat menyatu dengan landscape sekitar perkebunan salak Sebetan. Demikian dari penjelasan atau presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Jaya.